Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kakak senang sekali kita dapat berkumpul kembali. Kita mau beribadah bersama kakak JJ dan kakak Ella. Ya, mari adik-adik dari rumah masing-masing adik-adik mempersiapkan diri, siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi, dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada saat ini. Untuk itu adik-adik, mari untuk memulai ibadah kita, kakak ajak semua untuk berdiri dan kita melakukan lagu yang berkata, "Saya bergirang." Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong berkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami konsentrasi agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Di doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tahu tidak kalau kasih Tuhan Yesus itu tidak dapat diukur. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, bahkan tingginya tinggi sekali. Seperti dalam pujian, bertambah-tambah dalamnya. Tingginya kasih Yesus dalamku.
ini kita merasakan cinta kasih Tuhan itu semata-mata hanya karena kemurahan-Nya. Oleh karena itu, kita patut untuk mengangkat pujian syukur kita, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat pujian penyembahan kita, segala puji, hormat dan juga syukur. Adik-adik, firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Firman Tuhan juga jadi pelita, bahkan jadi terang bagi langkah kita ke depannya. Untuk itu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semua duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya kembali, dan untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua biar kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi kami, biarlah hanya firman Tuhan yang hendak terdengar di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Oke, baik adik-adik, minggu lalu, 2 minggu lalu ya, karena minggu lalu ini kita Zoom, kita ibadah lewat Zoom. 2 minggu lalu kita mendengar cerita firman Tuhan tentang Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Salomo setelah dia diurapi menjadi raja, dia meminta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan menambahkan 4 hal ketika dia meminta hikmat. Pertama, Tuhan memberikan dia hikmat. Yang kedua, Tuhan memberikan apa? Kekayaan. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemuliaan, dan yang keempat adalah Tuhan memberikan umur yang panjang. Nah, itu yang Tuhan tambahkan bagi Salomo ketika Salomo sudah menjadi raja. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang
Salomo mendirikan bait Allah. Salomo mendirikan bait Allah. Nah, bagaimana cara Salomo mendirikan bait Allah? Kita akan melihat dalam sebuah video yang akan ditayangkan berikut ini. Bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Hiram, Raja Tirus, senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk, bahan makanan bagi seisi istananya tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi ada 30.000 orang, 70.000 kuli, dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dan terjadilah pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan, menjadi tempat maha kudus. Rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas.
selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah adik-adik, demikian video atau cerita bagaimana Salomo membuat bait Allah pada saat itu. Nah, apa yang ditarik, apa yang dipelajari dari cerita pagi hari ini adalah bahwa tempat yang dipakai beribadah tidak seindah dengan tempat atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Kita juga bersyukur ketika kita ada di tempat-tempat ibadah mungkin yang sangat sederhana, tetapi yang penting dalam diri kita, dalam hati kita adalah bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam ibadah kita. Ya, bagaimana kakak menghadirkan Tuhan dalam ibadah? Ya, pertama caranya adalah kita menghargai, kita duduk tenang, kita duduk rapi, ya. Fokus ketika kita ada dalam beribadah. Contohnya sekarang ini kita ada dalam pandemi COVID-19, kita hanya beribadah di rumah, tetapi pentingnya adalah bagaimana kita duduk fokus ketika ada ibadah dilakukan, baik itu lewat YouTube atau ketika orang tua kita sementara beribadah, kita jangan lari-lari, kita jangan main-main, kita jangan jalan-jalan atau bahkan ada yang makan ketika ada orang ibadah. Nah hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa bagaimana kita menghargai ibadah setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita juga harus mengingat kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Dalam cerita tadi, ya, ada seorang Raja Hiram, ya, yang Salomo minta kepada Raja Hiram di kota Tirus bahwa tolong berikan kayu untuk membangun bait Allah. Dan Raja Hiram yang ada di kota Tirus itu menyiapkan semua kayu-kayu yang bagus-bagus untuk dikirimkan ke Raja Salomo. Dan Raja Salomo bersyukur, berterima kasih kepada Raja Hiram, dan Raja Salomo juga dia menyiapkan segala kebutuhan untuk Raja Hiram. Nah itulah kebaikan seorang sahabat. Jadi kita perlu juga memikirkan, mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan sahabat, kebaikan orang tua dalam diri kita. Jadi pentingnya kita apa adik-adik? Pentingnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, terlebih bagi setiap orang yang pernah menolong kita. Di mana nyata? Caranya apa adik-adik? Kita berterima kasih kepada orang tua kita, kita berterima kasih kepada guru-guru kita, apalagi teman-teman, anak-anak sudah naik kelas. Pernahkah atau adakah anak-anak mengucap syukur atau berterima kasih kepada para gurunya? Jika belum, sampaikanlah terima kasih kita. Terima kasih adik-adik kepada para gurunya, kepada orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang pernah menolong kita. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, bacaan kita atau cerita kita hari ini diambil dari pertama Raja-Raja pasal 5 dan pasal 6. Pertama Raja-Raja pasal 5 dan pasal 6. Tapi kakak pagi ini akan membaca hanya pasal 5 saja. Pasal 6-nya nanti adik-adik akan membacanya di rumah, ya. Kita buka Alkitabnya, semua membuka Alkitabnya. Pertama Raja-Raja pasal 5 dan pasal yang ke-6. Pagi ini kita akan membaca dulu sama-sama pasal yang ke-5. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan,
engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 ekor gandum, 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan bait suci. Ini akan adik-adik baca di rumah dari pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Mohon adik-adik membaca selanjutnya di rumah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan,
ada ayat hafalan kita pagi hari ini dari Mazmur pasal 84 ayat 2. Ayat hafalan kita dari Mazmur 84 ayat 2. Coba adik-adik buka Alkitabnya, Mazmur 84 ayat 2, kita baca sama-sama dulu, setelah itu kita menghafalkan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sekali lagi kita baca sama-sama Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Adik-adik sudah bisa menghafal? Kita ulang sekali lagi dalam bentuk gerakan ya. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Satu kali lagi. Mohon adik-adik yang ada di rumah menghafal sambil digerakkan. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Itu ayat hafalannya adik-adik. Mohon adik-adik juga menghafal ayatnya ini, kalau bisa di video juga dan dikirimkan kepada kakak-kakak pengasuh yang ada di WIK masing-masing biar bisa juga ditampilkan nanti. Demikian, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik, Tuhan menciptakan manusia begitu berbeda-beda, baik secara fisik, kemampuan, ataupun bakat masing-masing. Namun, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Big or Small. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan
Uangnya dilipat dengan rapi dan dimasukkan ke tempat yang disediakan oleh orang tua kita di rumah. Untuk itu, mari untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian yang berkata, "Kami bawa pujian." Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangannya, duduk yang tenang, dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami selaku anak-anak sekolah minggu agar senantiasa menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kami dan kami semakin setia, semakin taat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk cerita firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati setiap orang-orang yang bekerja di tempat ibadah. Tuhan Yesus juga menolong mereka. Di pagi hari ini kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu. Dan dalam menikmati liburan kami, Tuhan Yesus juga memberkati kami, menolong kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Terlebih ketika kami ada dalam pandemi COVID-19, Tuhan Yesus juga melindungi kami semua. Di pagi hari ini pun Tuhan, kami akan berdoa untuk setiap orang tua kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, agar senantiasa dikuatkan, disehatkan juga Tuhan, dan juga senantiasa juga membimbing kami, membawa kami untuk mengasihi dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kami juga mau berdoa untuk setiap kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan Yesus juga memberkati dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan Yesus juga menolong. Dan di pagi hari ini pun Tuhan, dalam ibadah kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan baik bagi kedua orang tua kami. Tuhan sudah menolong memberkati mereka dalam pekerjaan, sehingga kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu lewat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan ini dan dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Memberkati orang-orang yang mengerjakannya, memberkati orang-orang yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kemuliaan dan kelebaran kefirman Tuhan di tempat kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Selepas ibadah kami di hari ini, kami akan kembali melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami selaku kakak pengasuh dan orang tua, dan kami selaku anak-anak sekolah minggu akan kembali bermain. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tidak setiap saat kita merasakan yang namanya keadaan suka. Kadangkala kita pun merasakan yang namanya keadaan duka. Namun dalam setiap keadaan yang kita alami, kita harus terus tersenyum karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk menyertai kita. Mari kita mengangkat pujian, dalam suka duka aku akan tetap tersenyum.
mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah ini berjalan. Kami sudah bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang kami dengarkan pada hari ini, boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan boleh sertai kami sepanjang kehidupan kami nanti. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga mengampuni kami jikalau selama ibadah ini kami banyak bermain, kami tidak fokus kepadamu. Kiranya Tuhan ampuni, karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau dapat mengampuni kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak mau berpesan untuk adik-adik tetap rajin beribadah, rajin berdoa, dan baca Alkitab. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.